Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Wa qala Allah ta'ala aizan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asyila. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin bil alamin. Para santri yang mulia, mari kita awali kajian pekanan di pagi yang berkah ini, di hari yang dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan dari Allah ini, dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus-menerus bersyukur kepada Allah, ya, dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah dengan segala kebesarannya, dengan kesempurnaan zatnya, dengan kesempurnaan namanya, dengan kesempurnaan sifat dan perbuatannya, bahwa setiap kehendak Allah adalah kemuliaannya, setiap kehendak Allah adalah menunjukkan keagungannya, dan setiap kehendak Allah maka itu menunjukkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang mukmin. Oleh karena itu kita bersyukur yang tak terhingga hadirat Allah Azza wa Jal. Semoga semua karunia yang hati Allah berikan kepada kita menjadi potensi, ya, menjadi kekuatan kepada kita terus menyempurnakan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah kita, setiap gerak lahir dan gerak batin kita semua terpaut dengan kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Para santri yang mulia, kita juga bersolat dan salam semoga Allah limpah curahkan sholawat ini. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Semoga salam dan kesejahteraan Allah limpah curahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ya, pagi ini di hampir akhir, ya, akhir bulan Muharram ini Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu. Ya, semoga majelis ini membawa keberkahan bagi kita yang hadir. Amin. Ya, dengan kehadiran kita di majelis ini, Allah mencahayakan hati kita, Allah menjernihkan pikiran kita, sehingga kita jelas untuk melihat kehidupan ini. Nah, jelas melihat kehidupan dengan bimbingan Allah. Ya. Jelas, sehingga kalau kita berdoa dengan ya Allah, ya, tunjukkanlah kepada hamba yang hak itu hak, gitu ya. Kemudian berikan kemampuan kepada hamba untuk mengikutinya, gitu ya. Kemudian ya Allah tunjukkan bahwa yang batil itu batil, dan karena apa? Yang hak, dan berikan untuk menjauhinya. Kemampuan untuk apa? Meninggalkannya. Ya. Gimana doanya itu? Kalimat doanya gimana?
Putus-putus Ustadz suaranya. Oh, suaranya terputus-putus. Iya. Baik. Sekarang bagaimana suara Ustadz bisa jelas dan Sudah jelas Ustaz. jelas. Baik ya. Jadi bagaimana tadi kita berharap kepada Allah, Allah itu menunjukkan kita yang hak itu hak dan kita kemudian diberikan kemampuan untuk apa? Untuk mengikutinya. Dan kita mohon kepada Allah menjalani kehidupan ini dengan ditunjukkan bahwa yang batil itu batil. Dan kita mohon kepada Allah berupa rezeki untuk bisa apa? Meninggalkan kebatilan itu ya. Mungkin dalam doa yang sering kita baca, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Itu doa yang kita baca. Ketika Allah memberikan cahaya di hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dan dituntun kebenaran dan kebaikan dan meninggalkan kebatilan, insya Allah kehidupan kita semakin bernilai, berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan bahas sebuah pelajaran yang sempat Sabtu yang lalu belum bisa kita sampaikan karena Ustadz jam-jam segini masih di bandara. Iya, masih mengudara ya. Ya, karena landingnya jam 7.10. Jadi masih di pesawat Sabtu yang lalu ya. Nah, kita masih membahas tentang bab an-nar wa ahlun nar. Tentang neraka dan penghuni neraka atau ahli neraka. Kita udah masuk bab terkait dengan amalan-amalan yang bisa menghindarkan diri kita dari api neraka. Sudah kita bahas yang pertama kemarin, yaitu tentang air mata. Air mata yang menetes karena rasa takut kita kepada Allah. Air mata yang menetes karena rasa berharap kepada Allah. Air mata yang menetes karena ketergantungan kita kepada Allah. Air mata yang menetes karena mengharap belas kasihan Allah. Air mata yang menetes karena mengagungkan, meninggikan, dan membesarkan asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masuk yang kedua. Di antara amalan-amalan yang bisa menghindarkan kita dari api neraka itu, yang kedua adalah zikrullah. Apa yang kedua? Zikrullah. Zikrullah. Ya. Ini adalah amalan yang jika dilakukan, maka tidak hanya kita merasa dekat dengan Allah, tidak hanya kita akhirnya merasa terus-menerus connecting, terhubung dengan Allah, tetapi zikir ini sekaligus akan menjadi perisai dari mara bahaya di dunia dan perisai dari mara bahaya di kampung akhirat atau di neraka. Dan ketika seseorang atau seorang hamba berzikir kepada Allah dengan menyebut nama Allah, Allahu Akbar, atau menyebut ya salam, ya fattah, ya razzaq, ya syafi, ya ghani, ya mughni. Dia menyebut dengan hati yang paling dalam, menyebut nama Allah dengan keyakinan yang sangat tinggi, di mana zikir ini tidak hanya keluar dari zikir lisan,
tapi juga zikir hati, maka itu akan menyebabkan diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedekatan kita kepada Allah menyebabkan gerak hati kita sedikit aja akan terwujud. Ya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya zikir itu adalah jubahnya para wali. Jadi kalau kita sedang berzikir, kita sedang apa? Meminjam jubahnya para kekasih Allah. Semoga dengan kita meminjam, kita lama-lama menjadi kekasih Allah. Amin ya Allah. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita berzikir kepada Allah, mungkin kita seringkali masih sifatnya riyadhah. Riyadhah itu baru latihan berzikir. Sehingga kadang zikir kita hitung. Itu pun kadang hitungannya belum banyak. Ya. Contoh di pagi ini, kita sudah baca berapa banyak kalimat Subhanallah wa bihamdihi. Di pagi ini kita sudah berapa banyak baca Astaghfirullah wa atubu ilaih. Pagi ini sudah berapa banyak kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah berapa banyak hari ini kita baca Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Sudah berapa banyak kita baca La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Dan sudah berapa banyak kita mengagungkan Allah dengan menyebut nama Allah, dengan mensucikan Allah. Sedangkan kalau zikirnya para wali itu zikir nafas. Ya, zikir nafas yang keluar dari hati. Jadi setiap nafas adalah zikirnya. Sedang tingkatan yang lebih tinggi dari itu adalah zikirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disebutkan kan al-hin, ya, zikirnya Nabi itu al-hin. Al-hin itu setiap saat, setiap saat. Bahkan tidurnya Nabi itu adalah zikrullah. Nah, di antara cara berzikir kepada Allah, yaitu dengan apa? Dengan kita menyebut namanya Allah. Dan disitulah bentuk rasa cinta dan kedekatan kita kepada Allah. Seperti panjenengan, ketika panjenengan memulai jatuh cinta atau merasa suka kepada seseorang, maka seringkali jenengan ingat seseorang itu dengan menyebut namanya. Bagaimana dengan kita itu mencintai Allah, kita jatuh cinta kepada Allah, maka kita akan menyebut namanya. Bahkan begitu mudah lisan ini menyebut namanya. Karena apa? Ringannya dan mudahnya berzikir kepada Allah itu akan menjadi berat dan sulitnya seseorang yang tidak punya rasa cinta kepada Allah. Ketika seorang menyebut Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim, ini ringan di lisan, tapi banyak yang berat. Lidahnya kaku, lidahnya keluh untuk menyebut nama Allah dengan kalimat Subhanallah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini semoga tidak terjadi dalam diri kita. Kalau pagi ini kita sudah dimudahkan oleh Allah menyebut namanya, semoga di situ Allah mengalirkan rasa cintanya di hati kita. Amin. Semoga Allah memberikan penjagaan dalam kehidupan kita. Amin. Maka dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 180, di situ Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha
وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Allahumma arhamna bil Quran. Ya. Dan Allah memiliki Asmaul Husna. Ya. Nama-nama yang terbaik. Fad'uhu biha, maka bermohonlah kalian kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna itu. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkan orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Jadi kita mohon pertolongan kepada Allah, kita memohon pengharapan kepada Allah bisa dengan nyebut namanya. Maka kita lebih banyak baca ya salam, ya rahman, ya rahim, ya malik, ya hayyu, ya qayyum. Ya. Ditambahkan dengan kalimat birahmatika ya arhamar rahimin. Gitu ya. Kita baca Allahumma rahamni. Gitu. Ya Allah rahmatilah aku. Gitu. Kalimat Allahumma rahamni, ya Allah rahmatilah aku. Ustadz itu dapat pelajaran dari gurunya Ustadz. Beliau seorang alim, kemudian punya pesantren di Solo. Tapi kemarin pada peristiwa COVID itu, ya Allah lebih sayang kepada gurunya Ustadz ini. Ya, akhirnya beliau syahid saat itu. Maka ketika Ustadz belajar dengan beliau, almarhum ini, maka beliau mengajarkan zikirlah ba'da subuh dengan kalimat irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Maka Allah akan menurunkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, dan merasa cukup dengan kasih sayang Allah di pagi itu. Dan kemudian Allah akan menunjukkan dan mengkondisikan kehidupan kita menjadi lebih baik pada hari itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menyebut nama Allah berarti kita memujinya. Pujian merupakan pengakuan atas kelemahan diri kita. Bahkan kelemahan diri kita untuk menghitung-hitung nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita bersyukur memuji Allah atas semua nikmat-nikmatnya, kemudian kita seraya menunggu tambahan kebaikannya, juga perbuatan baiknya, serta nikmat-nikmatnya. Dari situlah ketergantungan kepada Allah akan melahirkan kasih sayang kepada kita hambanya. Ketika Allah sudah memberikan kasih sayang kepada kita, tentunya pasti Allah dengan rahmatnya akan masukkan kita ke dalam surga. Amin. Artinya apa? Allah menghindarkan kita dari neraka. Itulah zikir kepada Allah. Jadi kalau kita menyebut nama Allah, kalau kita tiba-tiba Allah, kita sebenarnya sedang miss call kepada Allah. Dan yakinlah miss call-mu itu akan dijawab oleh Allah. Ketika kita baca ya salam, maka miss call itu akan dijawab dengan Allah memberikan keselamatan kepada kita. Ketika kita baca ya qawiyu, maka miss call kita itu Allah jawab dengan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk menghadapi ganasnya kehidupan ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi kita yang sudah masuk, yang sudah berada di maqam mahmuda. Apa maqam mahmuda? Kemuliaan yang tertinggi. Iya.
Rasulullah itu sudah berada di derajat atau di pangkat mahmud, yaitu derajat yang terpuji, di mana keterpujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena tidak berhentinya lisan beliau dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah dan para malaikat pun akhirnya bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini menunjukkan bahwa ketika kita mengikuti jejak beliau, maka kita akan mendapatkan cintanya Allah. Dan cintanya Allah itulah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Maka kalau dalam surat Al-Ahzab, surat 33, ayat 41 sampai 42, di situ Allah memberikan pemahaman dan perintah kepada kita dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah ya, dengan memuji dan mensucikan Allah bukratan wa asyila, di waktu pagi dan di waktu sekali lagi ketika kita baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ketika kita baca ini dan Allah mudahkan lisan kita untuk mengucapkannya, melafazkannya dengan penuh keyakinan rasa tunduk, ya, dengan segala kelemahan kita, dengan memohon kekuatan kepada Allah, kita menyebut dengan segala kehinaan kita, dengan memohon kemuliaan dari Allah, maka berarti Allah menuntun kita, Allah mengendaki kebaikan kepada kita. Karena baca tasbih yang begitu ringan di pagi dan di sore hari itu sekali lagi itu bagi sebagian orang itu begitu sulit dan berat karena kesibukannya, kesibukan dunianya. Karena dia sedang berasyik masuk dengan nafsunya. Sehingga apa? Dia tidak sempat, ya. Sekali lagi lidahnya keluh dan kaku untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah ketika kita berzikir, ketika seorang mukmin itu berzikir kepada Allah, maka zikirnya itu akan mempengaruhi seluruh tubuhnya. Akan mengalir cahaya zikir itu ke seluruh tubuhnya. Ya. Apalagi kita berzikir kepada Allah tidak hanya dengan zikir lisan, tapi kita kemudian dari zikir lisan kita naik level, naik tingkat ke zikir hati. Nah, zikir hati inilah maka akan menyebabkan tubuh kita merasakan ketenangan, sehingga tidak satu pun anggota tubuh kita yang tersisa, kecuali akhirnya semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya hanya orang-orang mukminlah disebut sebagai orang yang berimanlah yang Allah mudahkan untuk berzikir kepada Allah. Apakah ada orang yang sulit berzikir kepada Allah? Ada tidak? Ada. Apakah ada orang yang lidahnya keluh, lidahnya kaku, sulit menyebut nama Allah? Adakah itu? Ada. Ya, ada. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya surat An-Nisa. Surat yang keempat. Ayat yang 142. Ketika Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Allah marhamna bil Quran. Kalimat
Yura'unan nas. Mereka itu berzikir kepada Allah. Mereka menyebut nama Allah. Punya maksud riya. Ingin dipuji oleh manusia. Ingin dipuji di hadapan manusia. Wala yadkurunallah. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah illa qalila. Kecuali zikir yang sedikit. Maka zikir yang dilakukan karena ingin mendapatkan pujian di hadapan makhluk. Ini adalah zikirnya orang-orang munafik. Orang-orang nifaq. Oke, sampun ya. Oke, kita lanjutkan bisa? Bisa. Ya. Tadi sampai mana? Zikirnya orang-orang Zikirnya orang munafik. Mereka itu berzikir kepada Allah dengan lisan hanya untuk pamer kepada orang-orang. Padahal mereka itu tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Dari sinilah sekali lagi Allah memilih orang-orang yang beriman untuk menyebut namanya, menyebut kemuliaan namanya. Sedangkan Allah tidak berkehendak orang-orang munafik menyebut namanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya. Zikir yang dimaksud di sini zikir yang dalam arti luas. Zikir yang dimaksud di sini zikir dalam arti luas. Apa yang dimaksud itu? Yang dimaksud adalah yang zikir dalam agama kita itu tidak hanya ketika kita membaca kalimat thayyibah. Ya. Tetapi zikir yang dimaksud di sini ya dimulai atau bisa bentuk dengan bil lisan, dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir kepada Allah. Ketika kita baca subhanallah, ketika kita membaca kalimat alhamdulillah, Allahu akbar gitu. Tetapi zikir ini dilanjutkan juga dengan zikir-zikir yang lain. Termasuk ketika panjenengan semua yang hadir di majelis ini adalah bagian dari zikir. Ketika jenengan tilawatil Quran itu adalah bagian dari zikir. Ketika jenengan itu bersyukur merasakan nikmatnya Allah itu zikir. Ketika jenengan itu mendapat ujian kemudian jenengan bersabar, maka itu juga bagian dari zikir. Jenengan ridho terhadap ketetapan Allah itu bagian dari zikir. Ya, gitu ya. Nah, zikir itu memang dimulai dari zikir lisan. Dimulai dari zikir lisan. Dan lisan itu adalah zikir lisan itu adalah jalan menuju kepada hati. Maka siapa yang terus-menerus berzikir dengan lisannya, kemudian ikhlas karena Allah, maka berkah zikir itu akan sampai ke hatinya. Lalu ia pun hidup dengan zikir itu. Maka pada saat zikirnya menjadi banyak, sungguh Allah memerintahkan berzikir dan memotivasinya pada diri kita agar kita merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Kalau Allah menegaskan dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 152, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadkuruni adzkurkum. Itu kalimatnya. Coba ikutin Ustaz.
Fazkuruni azkurkum. Iya. Surat Al-Baqarah ayat 152. Ya. Allah Ta'ala berfirman, maka berzikirlah kalian kepadaku, maka aku akan berzikir kepada kalian. Nah, itu kalimatnya. Kita suruh ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Ya, jangan bisa membayangkan ya, kalau Allah sudah ingat kepada kita itu spesial sekali. Menjadi bencana itu kalau Allah sudah nggak mengingat kita dan apa? Allah nggak pernah memandang kita, Allah tidak pernah menatap kita, itu bencana. Ketika apa? Ketika Allah melihat kita, Allah nggak pernah melihat kita. Kenapa? Karena apa? Kita nggak pernah hadir di majelis ilmu. Karena kalau di majelis ilmu, Allah lihat kita sekarang. Maka kenapa walaupun ini online, kita itu suruh khusyuk wa khudu kalau lagi ngaji, lagi taklim begini. Kayak gitu ya. Bagaimana nih, saya kan ngajinya dengan waktu pas kerja ya nggak apa-apa. Yang penting menutup aura. Kemudian khusyuk kita dalam mendengarkan sambil beraktivitas. Nah, bagi yang belum aktivitas, kita duduk dengan khusyuk wa khudu ya dalam taklim ini. Karena Allah sedang memandang kita. Dan kalau Allah memandang kita apa ya? Insya Allah itu kesenangan bagi hati kita. Itu kebahagiaan bagi hati kita. Iya. Coba kalau kita nggak dilihat oleh Allah. Sama dengan kita dilupakan oleh Allah. Sama dengan kita dibiarkan oleh Allah. Masya Allah. Betapa rugi dan bencana dalam kehidupan kita. Ketika Allah sudah nggak mau menatap kita. Kan ada nih. Bahwa nanti di kamu akhirat itu ada. Ada orang yang nggak dilihat oleh Allah. Coba. Kita itu ya. Di dunia saja. Kalau nggak dilihat oleh Allah itu merasakan ya Allah gitu ya. Merasakan hidup kita tidak nyaman gitu ya. Apalagi di akhirat tidak dilihat oleh Allah. Di akhirat Allah nggak melihat. Siapa? Allah tidak mau melihat ya. Siapa yang Allah tidak lihat gitu ya. Kira-kira ada yang tahu tidak? Jadi di hari kiamat itu nanti ada 3 golongan yang tidak dilihat oleh Allah dan tidak akan diajak bicara oleh Allah. Ada yang tahu tidak itu? Tidak tahu, Ustaz. Tidak tahu, Ustaz. Oke, baik. Jadi ada orang yang tidak akan ya bicara dengan Allah. Tidak akan ada orang yang tidak akan ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, siapa gitu ya. Siapa tiga golongan yang tak akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala gitu ya. Nah, ini tertuang dalam sebuah hadis ya. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Al-Bukhari. Hadis riwayat siapa? Al-Bukhari. Ya, gitu ya. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Abu Hurairah bahwasanya ini dari Rasulullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bagaimana sabdanya Rasulullah? Salasatun ya, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah.
wala yanzuru ilaihim. Ya, gitu ya bahasanya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang Allah tidak mengajak mereka bicara pada hari kiamat, dan Allah tidak akan memandang mereka. Nah, ya Allah ya, Allah tidak apa? Memandang mereka. Nah, gitu ya. Perhatikan kalimatnya. Jadi salah satu la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang yukallimuhumullah ya. Di mana Allah tidak akan bicara dengan mereka yaumal qiyamah pada hari kiamat, wala yanzuru ilaihim, dan Allah pun tidak akan melihat mereka, tidak akan memandang, wala yanzuru yangzur ya, melihat ilaihim, kepada mereka semua. Ya. Kalau kita nanti di yaumul akhir pengen diajak bicara dan dipandang Allah, tidak toh? Ingin. Sangat pengen. Kan itu. Coba kita lihat golongan pertama. Rajulun halafa ala sil'atin laqad u'ta biha aksara mimma a'ta wa huwa kadzib. Nah, ini pertama. Siapa 3 golongan yang Allah tidak mengajak mereka bicara pada hari kiamat, dan Allah juga tidak akan memandang mereka di hari kiamat? Yang pertama adalah seorang yang bersumpah dalam dagangannya sehingga bisa diberi lebih banyak daripada biasanya, dan ia dusta dalam sumpahnya. Nah, itu dia. Kita harus berhati-hati. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, ini maksudnya nih. Maksud golongan pertama ini adalah orang yang berdagang, kemudian dia bersumpah dengan dagangannya, gitu ya. Tapi sumpahnya sumpah dusta atau palsu. Misalnya kita dagang, ada seorang mau ini, gitu. Kita bilang, ya Allah mak, gitu. Ini barusan loh mak, ini ditawar 3 juta loh mak. Itu enggak menjadikan nawar 1 juta, gitu. Ya, padahal belum ada yang pernah nawar sebelumnya. Pakai kata siapa tadi? Pertama bilang apa? Ya Allah, ini aja ada barusan yang menawar sekian aja, tidak dikasih kok jenengan nawar sekian, misalnya gitu ya. Tuh, nah, jenengan ada nggak sebagian jenengan yang berdagang nih? Ada? Mungkin ada Ustadz. Ya ada, baik. Maka dulu lagi belum tahu Ustadz. Oke. Jadi kalau dagang kudu tidak boleh bersumpah atas nama Allah, tapi sumpahnya dusta. Ya. Kemudian golongan kedua, wa rajulun halaf ala yaminin kadibatin ba'dal ashar liyaqtati'a biha malam ri'in muslim. Golongan kedua apa? Yaitu seorang yang melakukan sumpah dusta setelah sholat asar dengan ambisi bisa mendapatkan harta orang muslim lainnya. Jadi ini yang kedua adalah orang yang berbuat ya berdusta tapi ditentukan waktunya. Dia yaitu ditentukan waktunya pada saat setelah sholat asar. Setelah sholat asar dia itu ketemu seorang, kemudian dia bersumpah dusta dengan ambisi bisa mendapatkan harta milik orang itu, orang muslim itu. Ya. Nah. Oke, baik. Nah, kemudian yang ketiga, perhatikan yang ketiga. Nanti ada hubungan dengan zikir apa? Ya, kita lihat dulu yang ketiga, yaitu warajulun mana'a fatla. Ya. Ma'i fayaqulullahu yaumal qiyamah al-yauma amna'uka fatli kama mana'ta fatla ma lam ta'mal yadak. Ya. Yang ketiga adalah seorang yang menahan kelebihan air. Nah, punya air tapi tidak mau berbagi.
Sehingga Allah pada hari kiamat berfirman, saya sekarang menahan kurniaku seperti engkau pernah menahan kelebihan air yang berada di kedua tanganmu. Nah, gitu ya. Dan seterusnya, yang ilal akhir. Nah, apa hubungannya ini gitu ya? Hubungannya adalah sebenarnya dengan perbuatan di dunia. Seseorang itu bisa melakukan sumpah dusta, seorang itu bisa melakukan kecurangan karena apa? Karena merasa aman dari pengawasan Allah, merasa aman dari pandangan Allah, merasa aman dari penglihatan Allah. Sehingga seorang itu kadang berbuat dosa dan maksiat begitu mudah karena merasa aman dari pengawasan Allah tadi. Adapun orang-orang yang berzikir dan merasa diawasi oleh Allah, dia merasa terus-menerus dipandang oleh Allah, maka menyebabkan apa? Takut gitu. Kalau dia contohnya tadi hanya permisalan ya. Kenapa Allah memisalkan dagang gitu ya? Kenapa Rasulullah menjelaskan seperti itu? Karena memang hidup ini seperti transaksi. Ya. Hidup waktu misalnya. Kita sering ketika kita itu menggunakan waktu saat itu sedang bertransaksi dengan Allah. Apakah waktu-waktu kita banyak kita gunakan untuk Allah atau sebaliknya. Jadi begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kalimat fadkuruni azkurkum, maka berzikirlah kalian kepadaku, maka aku akan berzikir kepada kalian. Yang dimaksud ini adalah kita berzikir kepada Allah dengan cara apa? Melayani Allah. Bagaimana cara melayani Allah? Gitu ya. Yaitu berzikir dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho terhadap semua ketetapan Allah. Kita bersyukur atas karunia Allah. Kita bersabar atas ujian dari Allah. Maka pada saat kita berzikir kepada Allah dengan cara melayani Allah, maka Allah akan berzikir kepada kita dengan nikmatnya. Perhatikan ini. Barang siapa yang berzikir kepada Allah dengan cara mengesahkannya, berzikir dengan cara mengesahkan Allah, maka apa yang terjadi? Maka Allah Ta'ala ya, akan berzikir kepada kita dengan keabadiannya. Ketika kita berzikir kepada Allah dengan cara bersyukur, maka Allah akan berzikir kepada kita dengan pemberiannya. Ketika kita berzikir kepada Allah dengan cara mencintai, zikir dengan penuh cinta kepada Allah, maka Allah akan berzikir kepada kita dengan kedekatannya. Ketika kita berzikir kepada Allah dengan rasa takut, maka Allah akan berzikir kepada kita dengan pengamanannya. Ketika kita berzikir kepada Allah dengan penuh harapan, dengan penuh raja, maka Allah akan berzikir kepada kita dengan membuat nyata harapan-harapan kita. Begitulah. Itulah kenapa kemudian dalam surat Al-Jumu'ah, ya, surat apa? Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah, ya, ayat yang ke-10. Di situ Allah Ta'ala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wadkurullaha katsiran. Ya. Dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Suruh menyebut nama Allah dengan sebutan yang banyak. Terlihat tuh kalimat akhirnya. La'allakum tuflihun. Allahumma arhamna bil Quran. Apa itu la'allakum tuflihun? Agar kalian mendapatkan keberuntungan. Kalau kita berzikir yang banyak, kita mendapat keberuntungan. Ya. Coba mulai sekarang. Sambil goreng-goreng. Sambil nyapu. Sambil duduk-duduk. Kita suruh Berzikir. kepada Allah. Masya Allah. Lisan kita kalau dibasahi dengan menyebut nama Allah, maka kita akan mendapatkan natijah. Apa namanya? Buah dari zikir itu berupa kebaikan yang nyata. Apa kebaikan yang nyata? Ya dari Allah. Apa kebaikan nyata dari Allah? Allah akan berikan cintanya kepada kita. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 165 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah.
Allahumma arhamna bil Quran. Adapun orang-orang beriman itu asyaddu. Apa itu asyaddu? Asyaddu itu berada di puncak kerinduan, berada di lambung cinta. Di puncak kerinduan, berada di lambung cinta. Ya, hubbalillah, yaitu hanya cinta kepada Allah. Oh. Nah, pada saat itulah ketika hatinya sudah terus-menerus ingat Allah, ketika hatinya sudah tergantung kepada Allah, alladzina amanu wa tatmainnul qulubuhum bidzikrillah. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah marhamna bil Quran. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi jadi kayak gitu. Oleh karena itu Ustaz mengajak diri Ustaz dan panjenengan semua, mari kita biasakan. Dan untuk berzikir kepada Allah hingga Allah menjadikan kita sebagai ahli Zikir. zikir, ya. Ada sebuah hadis. Hadis ini hadis sahih. Ya. Hadisnya hadis apa? Sahih. Ya. Hadis ini dari Abu Hurairah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini masuk kategori hadis qudsi. Hadis apa? Qudsi. Hadis qudsi itu hadis tapi itu perkataannya Allah. Maka Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, aku, ya, ini langsung Ustaz ya, maknai ya. Ya, Ustaz. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku. Aku bersamanya ketika dia berzikir kepadaku. Nah, bayangin ya. Aku bersamanya ketika ia berzikir kepada Allah. ya. Dan itu sudah terbukti. Sudah terbukti. Ya. Sering Ustaz cerita, kalau panjenengan gitu ya. Nah, kok kenapa ya? Kenapa kemarin misalnya gitu ya. Gitu ya. Ketika Ustadz sudah sekian waktu tidak ke Hong Kong, ketika ke Hong Kong kemarin, ya begitu di imigrasi Hong Kong gitu. Kenapa? Ya, Ustadz buka masker, buka kacamata, senyum, kemudian dimudahkan sekali langsung enter gitu, terus masuk. Gitu. Padahal Ustadz Zulfirman ditanyain macam-macam kan? Insyaallah. Kemarin. Nah, saat itulah Ustadz yakin, satu, karena doa kalian. Ya, Ustaz. Doa santri itu penting loh. Jadi kalau tanpa doa kalian nggak tahu nih Ustadz gimana. Maka kenapa Ustadz itu pura-pura ngisi kajian toh, ngisi posting toh. Sebenarnya cuma satu, ingin minta doa kalian. Dan ternyata kalian doa. Yang kedua, Ustadz mengikhtiari sepanjang perjalanan. Sejak Ustadz transit di Jakarta sampai di pesawat, sampai turun sampai ngantri imigrasi. Gitu ya. Ustadz berzikir karena Ustadz yakin, faham dan yakin dengan kalimat hadis qudsi ini. Gitu ya. Bahwa Allah berfirman, aku bersamanya ketika dia berzikir kepadaku. Gitu ya. Maka Ustadz itu berprasangka baik kepada Allah. Kenapa kok Ustadz mudah masuk ke sini waktu di imigrasi? Itu karena dibersamai oleh Allah. Itu prasangkanya Ustadz kepada Allah. Kita harus berprasangka begitu. Karena tadi hadis ini diawali dengan kalimat apa? Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Nah, gitu. Maka kita suruh berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang baik. Ya, seperti sekarang ini, apapun kenyataan hidup kita, kita harus berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan hadisnya. Jika dia berzikir kepadaku dalam hatinya, gitu. Maksudnya jika seorang hamba berzikir kepada Allah dalam hatinya, maka Allah akan berzikir kepadanya dalam diriku. Gitu. Jadi ketika kita berzikir dalam hati kepada Allah, maka Allah akan berzikir kepada kita di
dalam dirinya Allah, gitu ya. Kemudian jika hamba itu berzikir kepadaku dalam perkumpulan, misalnya dalam majelis sekarang ini, kita ini sebenarnya lagi zikir toh, namanya perkumpulan, karena kita bareng bareng. Ya. Jika ya hamba itu berzikir kepadaku dalam perkumpulan atau majelis, maka Allah berzikir kepada dalam perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulannya. Jika hamba itu mendekatkan diri sejengkal kepadaku, maka Allah mendekatkan diri sehasta kepadanya. Jika hamba itu mendekatkan diri sehasta kepadaku, maka Allah mendekatkan dirinya sedepak. Jika hamba itu mendatangiku dengan berjalan, maka Allah mendatanginya dengan berlari. Begitu seterusnya. Hadis ini memberikan pemahaman kepada kita, sungguh ketika kita berzikir kepada Allah, kita mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Dan ketika sekali lagi lisan kita itu kok dimudahkan untuk berzikir kepada Allah, yakinilah dan kemudian bersyukurlah itu atas taufiknya Allah, atas ma'unahnya Allah, atas doa restu dan kemudahan dari Allah. Dan ketika Allah memudahkan kita dalam kebaikan, berarti Allah mengendaki hidup kita baik. Ini terjadi sebaliknya. Kalau lisan kita sulit, kita itu zikir sulit, zikir tidak sempat, kita harus hati-hati. Tandanya Allah lagi jauh dari kita. Allah menjauh dari kita. Apa yang terjadi? Hidup kita jadi ma'isyata dhonka. Kehidupan kita jadi kehidupan yang sempit. Ketika kita berzikir kepada Allah, kita dipandang oleh Allah, kita dipandang oleh Allah, ya. Bukan berarti kemudian kita tidak diuji dengan masalah-masalah kehidupan. Karena Allah terus-menerus akan menguji kita sampai Allah tahu siapa yang memiliki keimanan yang sebenar-benarnya kepada Allah. Gitu ya. Bahkan kalau kita melihat dalam sejarah, Rasulullah itu kekasih Allah atau bukan? Kekasih Allah. Apakah Rasulullah juga diuji? Iya. Masya Allah. Ujiannya sangat hebat untuk Rasulullah itu. Padahal kekasih Allah. Bagaimana dengan kita? Jadi wali juga enggak. Paling mentoknya jadi wali murid. Betul atau betul? Betul. Iya. Maka kalau diuji kita enggak boleh protes sama Allah. Karena ujian itu untuk biar kita itu naik level. Kan enggak ada orang naik level tanpa diuji. Ada tidak? Tidak. Ada. Tiba-tiba naik derajat, naik makomnya, enggak ada. Pasti dalam sunatullahnya akan harus melewati ujian. Dan kita yakin ketika diuji itu, maka di situ Allah mengendaki kebaikan kepada kita. Dalam sebuah hadis, ya, in uridullahu ya khairan, ketika Allah mengendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka yusibahu, maka Allah akan mengujinya dengan ujian yang sedikit. Dengan ujian yang apa? Sedikit. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ya, begitu hebatnya, dahsyatnya fadilah zikir kepada Allah. Hingga Allah akan membebaskan kita dari api neraka. Gitu ya. Allah membebaskan kita dari jilatan api neraka. Ya. Ada sebuah hadis, ya. Ada sebuah hadis, ya. Hadis ini dari Abu Hurairah, ya. Ketika Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat utama yang berjalan di bumi untuk mencari majelis zikir. Nah, perhatikan kalimatnya. Kalimat dari Rasulullah ini. Kalimatnya dimulai dari sesungguhnya Allah memiliki para malaikat utama
yang berjalan di bumi untuk mencari majelis zikir. Nah, gitu ya. Nah, maka tadi Bu Natawi yang sudah di Indonesia tetap bergabung dengan majelis ini karena dicari oleh Malaikat. malaikat. Yang di Indonesia ini siapa? Oh, Mbak Nuni. Siapa lagi ini? Mbak Wahyu. Siapa lagi ini yang Indonesia sekarang hadir? Mbak Wiwi. Mbak Wiwi. Sinten malih? Gitu Kula ya. Ustaz. Jenengan sinten? Marfuah. Oh, Marfuah. nggih. Nggih, Masya Allah. Bojo langsung jawab, kula nggih mirengaken Ustaz. Nggih lah niku. Nggih. Alhamdulillah. Kok panjenengan kok tasih bergabung di majelis ini, maka berarti apa? Allah mengendaki kebaikan kepada panjenengan. Kenapa? Karena jenengan yang hadir di majelis ini sedang sedang dilihat, dicatat, didoakan oleh malaikat. Malaikat yang mana? Malaikat utama yang Allah tugaskan berjalan di bumi, kemudian mencari apa? Mencari majelis zikir. Di antara majelis zikir itu apa? Majelis ilmu. Kemudian lanjutan hadisnya, jika mereka menemukan tempat yang digunakan untuk berzikir kepada Allah, maka mereka, para malaikat utama itu duduk bersama para ahli zikir di situ. Masya Allah. Jenengan kalau yakin hari ini ada di dekatnya Ustaz, di deketin jenengan itu loh. Itu kalau jenengan punya iman. Kalau nggak punya iman, mana Ustaz kagak kelihatan. Iya, emang nggak kelihatan. Kan malaikat itu kategorinya kok yang nggak kelihatan. Justru iman itu di situ. Maka di antara iman itu apa? Yu'minuna ghaib. Ketika beriman kepada perkara yang gaib. Apa perkara yang gaib tadi? Jadi Allah menugaskan malaikat utama untuk berjalan di bumi untuk mencari majelis zikir. Setelah itu ketika mereka para malaikat utama itu menemukan majelis zikir, kemudian apa? Mereka duduk bersama para ahli zikir di situ. Setelah itu apa? Mereka para malaikat utama ini menutupnya, meliputi para ahli zikir itu dengan apa? Membentangkan sayap-sayapnya hingga ruang antara mereka dan langit dunia tertutup. Ya, kita merasakan apa mboten gini Bu? Gitu. Jadi antara kita dengan langit dunia gitu, langit dunia itu langit pertama itu tertutup. Karena apa? Tadi karena teroleh bentangan sayap para Malaikat. Nah, ini para malaikat di sini yang dimaksud di sini bukan tunggal ya, tapi jamak. Para malaikat utama, berarti malaikatnya sedikit napa banyak? Banyak. Nah, gitu ya. Maka mereka para malaikat utama menutupi atau meliputi para malaikat dengan sayap-sayapnya hingga ruang antara mereka itu siapa? Malaikat dan para ahli zikir itu tertutup ya, antara mereka dan langit dunia tertutup. Berikutnya perhatikan kalimat Rasulullah berikutnya, jika para ahli zikir itu sudah pulang, maksudnya sudah selesai apa? Selesai berzikir. Taklim kayak gini udah selesai. Ya. Jika mereka ahli zikir itu sudah pulang, maka mereka para malaikat utama itu terbang dan naik ke langit. Terbang dan naik ke langit. Ya Allah. Jadi kalau sekarang kita mau meneguhkan keimanan kita sekarang ada di dekat kita ini. Malaikat itu. Di situ dekatmu itu loh, Bu. Nggih, Ustaz. Di dekatmu itu loh. Jenengan kudu yakin. Karena ini hanya orang beriman yang bisa merasakan dan meyakini itu. Ya. Ketika kita pulang, maka malaikat itu terbang dan langit ke langit.
Kemudian Rasulullah bersabda lagi. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat itu. Sedangkan sebenarnya Allah lebih tahu daripada mereka. Jadi malaikat tadi kemudian terbang ke langit menghadap Allah. Allah. Saat itulah Allah bertanya kepada malaikat itu. Walaupun sebenarnya Allah tuh maha tahu daripada para malaikat. Maka Allah bertanya, dari mana kalian datang wahai malaikat? Maka para malaikat menjawab, kami datang dari tempat para hambamu di bumi. Mereka bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid, dan memohon kepadamu. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat itu, apa yang mereka mohon kepadaku? Gitu ya. Ketika Allah bertanya demikian, maka para malaikat menjawab, mereka memohon surga kepadamu. Gitu ya. Memohon apa? Surga kepadamu, ya Allah. Maka Allah bertanya pada malaikat, apakah mereka pernah melihat surgaku? Maka para malaikat menjawab, tidak wahai Rabbi. Nah, kemudian Allah berfirman, bagaimana seandainya mereka melihat surgaku? Maka para malaikat menjawab, ya, mereka pun memberitahu, ya, mereka juga memohon. Jadi tidak ini, belum melihat surga aja udah memohon surga gitu. Apalagi kalau sudah melihat surga, gitu ya. Kemudian para malaikat pun memberitahu, memberikan penjelasan kepada Allah, ya. Ya Allah, mereka juga memohon perlindungan kepadamu. Allah bertanya, mereka mohon perlindungan kepadaku dari apa? Maka para malaikat menjawab, mereka mohon perlindungan kepadamu dari nerakamu, wahai Rabb. Gitu ya. Maka Allah pun bertanya kepada malaikat itu, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Maka para malaikat menjawab, tidak ya Allah. Maka Allah berfirman, bagaimana seandainya mereka melihat nerakaku? Gitu ya. Belum melihat aja sudah mohon perlindungan. Terus bagaimana kalau melihat, sudah melihat nerakaku? Ya. Kemudian para malaikat menjawab lagi, ya Rob, mereka juga mohon ampun kepadamu. Gitu ya. Maka Allah pun berfirman, sungguh aku telah memaafkan mereka. Masya Allah. Allah firmannya Allah gitu. Jadi kalau kita ikut majelis ilmu gini, otomatis Allah memaafkan kita. Gitu. Karena firman hadisnya jelas ini, sahih. Ya. Jadi malaikat memberikan kabar kepada Allah, ya Allah mereka mohon ampun kepadamu. Maka Allah pun berfirman, sungguh aku, kata Allah, telah memaafkan mereka. Memberikan apa yang mereka mohon dan menjauhkan mereka dari apa yang ditakuti, yaitu neraka. Kemudian para malaikat berkata, wahai Rob, di antara mereka ada si Fulan, seorang hamba yang suka berbuat dosa. Di sana dia cuma lewat dan numpang duduk bersama mereka. Gitu. Jadi malaikat tahu, oh ini ada si Fulan ini. Gitu ya. Dia itu orang yang suka berbuat dosa. Dia cuma duduk, tapi dia hanya sekedar lewat atau duduk saja di situ, di majelis itu. Gitu ya. Maka Allah pun berfirman, aku benar-benar telah mengampuninya pula. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jenengan pokoknya misalnya nih jenengan itu nggak serius di majelis ini, hanya sekedarnya duduk, itu pun akan diampuni oleh Allah. Apalagi kalau panjenengan khusyuk wa khudu. Khusyuk dan tunduk kepada Allah. Masya Allah. Ya, Allah pasti sayang sama kita. Amin Allahumma amin. Nah, kelanjutannya adalah maka Allah berfirman, ya, sungguhnya mereka pada ahli zikir, ya, sungguhnya mereka pada ahli zikir itu adalah orang-orang yang tidak mencelakai teman duduk mereka, gitu. Tidak apa? Mencelakai teman duduk mereka. Jadi di antara yang duduk di sini, maka mereka tidak saling menzalimi, tidak saling
mencelakai mereka. Iya. Gitu. Maka perhatikan hadis yang lain dari Abu Hurairah yang masih tentang zikir. Rasulullah bersabda, siapa yang di pagi dan sore hari mengucapkan Subhanallah walhamdulillah atau Subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah dan saya memujinya 100 kali. Bacanya berapa kali, Bu? 100 kali. Sekali. Maka tiada satu orang pun yang lebih utama daripada apa yang dia bawa pada hari kiamat, kecuali orang yang mengucapkan seperti itu atau mengucapkan dengan jumlah yang lebih banyak darinya. Masya Allah. Jadi kalau kita di pagi dan sore baca Subhanallah bihamdihi, ya Allah Maha suci Engkau ya Allah dan aku memujimu ya Allah. Baca itu pagi 100 kali, sore 100 kali, maka kita akan pulang menghadap Allah dengan membawa bekal yang paling utama. Bekal yang paling utama. Kemudian dilanjutkan ini adalah apalagi yang jumlahnya lebih banyak dari itu. Berarti kita boleh baca tasbih di pagi itu 1000 kali boleh. Baca di sore hari 1000 kali boleh. Kayak gitu ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Mungkin mudah-mudahan motivasi ini, pemahaman ini bisa memberikan kita semangat untuk terus berzikir dengan menyebut nama Allah hingga Allah mencintai kita, hingga Allah menyayangi kita, mengasihi kita di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian kajian kita hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, kita masuk amal yang ketiga. Bocoran saja, amal yang ketiga itu adalah tubu ilallah, yaitu bertobat kepada Allah. Amalan yang membebaskan kita dari api neraka. Baik, demikian kita akhiri alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'fu minkum wastabiqul khairat bilisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz umur sehat selalu Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih, mudah-mudahan jenengan semua nggih demikian. Amin. Ustaz, terima kasih. Amin.